Sebenarnya terjun itu karena cuman butuh validasi. Jadi kayak dulu waktu SMA sempat jadi korban bully dan merasa insecure gitu kan. Ya cewek, definisi cewek cantik ya udah kurus, putih, langsing gitu-gitu. Cuman aku nggak dapet itu. Jadi kayak aku ngerasa nggak cantik. Terus akhirnya berusaha nyari validasi gitu kan. Kayak akhirnya nyoba dulu awalnya kayak ngepost gitu di Twitter. Terus kayak ada yang nge-DM, seksi banget gini. Menarik nih gitu. Akhirnya nyoba waktu pertama kali itu nyoba ngepost foto video pendek kayak durasi 5 detik gitu. Responnya tuh kayak sampai viewersnya berpuluh-puluh ribu gitu, kayak wah ini kayaknya, terus banyak yang komen malah suka gitu kan. Jadi kayak oh ternyata gue nggak seburuk itu ya. Kayak ada kesenangan tersendiri ketika orang itu kayak horny gitu lihat aku. Videonya berarti makeup? Ya, kadang ada yang minta mau dong yang cosplay gitu, guru siswa gitu. Oke, gitu. Ini ya transfer gitu. Kalau ngepost cepetnya sih, kalau kisaran jam 11 ke atas tuh pasti udah fast respon banget. Kadang kayak baru 1 menit nge-tweet kayak kadang cuma nge-tweet gitu, pasti kayak udah Agnes kenapa gitu. Tweet yang nolak itu, cuman itu nggak lama karena nggak safety. Durasinya nggak panjang, kayak cuman 3 menit. Ini paling lama 4 menit. Record sendiri. jadi emang videonya tuh mukanya nggak kelihatan juga. Bukan kayak yang video bokep Jepang kayak gitu, enggak. Kan fantasi orang beda-beda, yang suka Jepang, ada yang suka Inggris, ada yang suka cewek gendut, ada yang suka cewek kurus. Paling mahal 2.500.000, paling rendah itu aku biasa kasih gratis sih. Kalau emang lagi pengen dan gak mau ngambil duit, kayak aku, kamu mau nggak aku kirimin video? Tapi bilangin aku cantik ya. Terus ya udah. Apa nggak kadang aku barter. Kamu mau nggak aku kasih video? Tapi kamu harus ngirimin aku video kamu self service pakai video aku gitu. 40-an. Cuman jual konten. Karena open BO takut juga sih penyakit menular seksual atau hamil di luar nikah kan nggak lucu ya. Aku tahu itu sih. Karena itu yang paling gampang. Bahkan ketika kita nggak punya followers, kita ngupload video pakai hashtag aja bisa jadi puluhan ribu viewersnya. Kan kalau aplikasi-aplikasi lain ada yang berbayar lah, orang-orangnya juga yang mau ngakses harus bayar, jadi ya pasti orang-orang juga pada males gitu. Twitter tuh nggak pernah ngeblokir kayak gitu-gituan, karena emang di Twitter itu ada settingnya gitu loh. Kamu mau diliatin nggak yang porno atau yang kekerasan gitu-gitu, ada settingannya, jadi bisa disetting. Jadi Twitter nggak pernah sih, aku selama ini nggak pernah sih diblokir akunnya. Padahal itu ada beberapa video yang nggak disensor, jadi kayak udah upload aja, nggak pernah kok ke-ban. Aku nggak takut kesebar sih, karena memang ya itu yang akan terjadi gitu loh. Kalaupun kesebar ya udah, toh juga itu kan nggak ada muka aku, siapa yang mau ngenalin aku? Wajib lapor dulu ya. Jadi sebenarnya lu jual konten gitu kan. Oh ya udah, karena memang niat gue intinya pengen membantu sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Ramai bahas OnlyFans setelah seseorang bernama Dea menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Melalui OnlyFans, Dea menjual konten pornonya. Sebenarnya OnlyFans bukanlah platform demikian. Awalnya hanyalah media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk dapat membuat konten eksklusif seperti gambar, rekaman video, pesan, serta siaran langsung. Dari hal itu, konten kreator akan mendapatkan uang dari hasil monetisasi. Dengan fitur PPV atau pay-per-view, pesan atau media eksklusif, dan tips atau saweran. OnlyFans memasang biaya 20% dari administrasi biaya berlangganan setiap penggemar.
Biaya berlangganannya mulai dari 4,99 sampai 49,99 US dollar. Berbasis di London, Inggris, OnlyFans didirikan pada tahun 2016 oleh pengusaha bernama Timothy Stokely yang telah mengundurkan diri sebagai CEO di Desember 2021 lalu. Popularitas OnlyFans mulai meroket sejak pandemi COVID-19, jumlah konten bermuatan pornografi pun meningkat. Bahkan dibandingkan konten lain seperti daily vlog dan lifestyle, konten ini paling unggul dan diminati. Ya, OnlyFans seolah menjadi surga bagi bintang porno dan penggemarnya. Menurut majalah Forbes, pada November 2020, pendapatan OnlyFans mencapai 400 juta US dollar atau naik 540% dari tahun sebelumnya. Jumlah konten kreatornya juga hampir mencapai 1,6 juta. Dan jumlah pelanggan meningkat lebih dari 500% menjadi 82 juta. Keuntungan yang didapat juga tumbuh dari 6,6 juta menjadi 60 juta US dollar. Wah, seru juga nih, OnlyFans. Pura-pura aja gelap kok sebenarnya handphonenya. Itu dia ya, salah satu dari sekian banyak hal negatif yang hadir sekarang di ruang-ruang digital, di platform-platform media sosial. Karena memang di era keterbukaan, dengan memanfaatkan ruangan digital ini kita bisa bebas berekspresi sampai hal yang menabrak ruang norma etika bahkan hukum seperti yang dilakukan oleh Dea tadi. Nah, memang ini adalah kendala besar yang menjadi catatan khusus dari pemerintah sendiri. Kementerian Kominfo di bulan November tahun lalu 2021 mencatat ada lebih dari 1 juta konten pornografi yang bertebaran di ruang-ruang digital di Indonesia. Nah, tentu kita tidak ingin industri bisnis pornografi terselubung itu terus membesar dan begitu mudah diakses di ruang-ruang digital. Perlu tanggung jawab yang dihadirkan oleh negara, kemudian juga kita, dan pastinya penyedia konten. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Ketika berbicara soal digital porn, ada aspek yang fundamental yaitu literasi digital. Ini masih menjadi problem yang cukup serius, di mana data dari Kementerian Kominfo di tahun 2021 lalu mencatat bahwa tingkat literasi digital masyarakat kita itu masih ada di tingkat menengah atau sedang. Dari skala 0 sampai 5, skornya masih 3,49. Di situ mencakup aspek digital culture, digital skill, digital ethics, dan juga digital safety. Nah, ini yang harus didongkrak, harus bisa terus diasah. Apalagi tentu ada koridor-koridor hukum yang harus ikut serta untuk menjaga. Supaya tadi hal-hal negatif yang bisa muncul dari kebebasan berekspresi di ruang digital tetap bisa diredam. Nah, pertanyaannya apakah itu semua sudah cukup? Bagaimana sebenarnya yang sudah ada, yang sudah diakomodir oleh pemerintah? Kita akan bahas hal ini. Mas Sabta, digital porn sebenarnya ini apa sih dan kenapa kok bisa semakin terus berkembang menjamur? Porn tanpa embel digital sebetulnya sudah ada sejak lama, gitu ya. Ya. Cuman dia menemukan platform baru di mana mungkin distribusi transmisinya jauh lebih mudah dan jauh lebih masif. Jadi memanfaatkan ruang-ruang yang ada gitu ya? Iya. Jadi dia ikut ya mengambil benefit dari situ. Ada yang kita kenal dengan prinsip safe harbor policy itu. Di Indonesia itu yang sudah ada aturannya itu adalah untuk platform e-commerce. Artinya penyedia platform itu tidak bertanggung jawab kalau penjualnya melanggar hukum. Gitu.
Nah, ini mirip dengan sosial media itu, tanggung jawab hukumnya ada pada penggunanya, bukan penyedia platformnya. Kan sudah ada produk hukum, aturan kebijakan publik yang sudah ada dari pemerintah Indonesia. Kenapa masih belum bisa juga membendung itu? Jadi sebetulnya kita masuk di era globalisme itu bukan sekedar termisme, tapi betul-betul kenyataan di mana borders dalam pengertian lama itu sudah tidak lagi relevan sepenuhnya. Banyak wilayah yang tidak bertuan, yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol pakai yurisdiksi nasional. Itu dia. Seperti platform-platform digital, media sosial, dari luar negeri sudah beroperasi di Indonesia, sudah buka kantor cabangnya juga, tetapi tidak sepenuhnya bisa diatur. Iya, kadang-kadang kita ada asymmetrical relation juga, siapa butuh apa. Misalnya di kita mau tegas dengan Facebook misalnya, oke, kita bisa ngancem mau blokir kalau dia tidak buka pusat data di sini. Tapi apakah publik di Indonesia itu menerima? Misalnya tidak seperti Cina, dia bisa udah ban aja selesai. Ini balik lagi ke memang ideologi politik negara begitu ya. Dari mana terus kemudian bisa menjaga itu tidak semakin masif? Kita sebetulnya sudah cukup advance dengan adanya undang-undang pornografi, undang-undang ITE. Sebetulnya kalau kita lihat pendekatannya itu tidak bisa murni hukum. Di sini katakanlah dia ilegal memproduksi itu, industrinya ilegal, tapi di tempat lain dia bentuk ilegal, gitu. Di Amerika, di Jepang misalnya. Nah, masalahnya kita pun juga tidak bisa melarang sepenuhnya warga kita untuk mengakses itu, karena ada yang tadi yang kita katakan wilayah yang tak bertuan itu. Nah, ini yang saya kira menjadi kendala di situ, karena subjek hukum itu dia harus jelas namanya siapa, tempat tinggalnya di mana. Tetapi kalau udah masuk wilayah yang anonymous, hukum tidak bisa sepenuhnya bekerja di situ. Jadi apa yang bisa dilakukan? Digital literacy kah cukup? Pendekatan kultural ini juga harus dilakukan. Masyarakat kita harus kita edukasi secara terus-menerus, karena internet ini dia seperti sungai, orang akan buang semuanya di situ. Yang baik dibuang, yang bagus dibuang, dan kembali ke usernya. Pornografi ini kan ruang privat yang tidak ada salahnya ketika itu ada di ruang privat, gitu kan. Tetapi ini menjadi konsekuensi hukum, ya kan? Norma semua segala macam ketika dibawa ke ruang publik, apalagi diperdagangkan. Thank you, Mas Septa, sudah gabung di 50 Minutes. Salah satu hal buruk dari sekian banyaknya hal baik dalam perkembangan teknologi atau media sosial adalah hilangnya kewarasan dalam kebebasan berekspresi yang menerabas norma etika dan koridor-koridor yang ada di tengah-tengah masyarakat, values yang ada di masyarakat. Nah, contoh seperti OnlyFans atau digital porn itu adalah ekspresi kebebasan yang berlebihan karena membawa ruang privat ke ruang publik. Inilah tugas kita bersama, terutama dari pemerintah yang harus menjaganya agar kewarasan masa depan anak bangsa terhadap menjaga nilai-nilai etika moral itu bisa tetap terjaga. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 50 Minutes pekan depan.